Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أخوات في الله أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian kita membahas satu matan dari matan fikih Syafi'i, yaitu matan atau Safinatu Najah, dan kita bersama syarahnya Nailur Raja biidznillah ta'ala. Pembahasan yang terakhir kita dapatkan adalah ketika penulis menyebutkan tentang kandungan dari kitab yang ditulisnya, yaitu memuat perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Maka beliau pun menyebutkan dalam perkara ini beberapa permasalahan akidah, meskipun tujuan sesungguhnya adalah menyebutkan perkara-perkara fikih, ya, masail al-fiqhiyah, permasalahan-permasalahan fikih sesuai menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara akidah perkara yang sangat penting, ya, sehingga beliau menyebutkan terlebih dahulu perkara akidah sebelum masuk ke dalam perkara yang berkaitan dengan penjelasan permasalahan-permasalahan fikih. Perkara yang pertama yang beliau sebutkan adalah tentang rukun Islam. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'u az-zakati wa sawmu ramadana wa hajju au hijju al-baiti man istata' ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5, dan ini tentunya didapatkan dari keterangan yang sahih. Pertama dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, hadis pertama dalam Sahih Muslim, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia, bertanya perkara-perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat Nabi dan kepada kita umat Muhammad seluruhnya. Maka Jibril bertanya 4 permasalahan. Yang pertama, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kedua, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Dan ketiga, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan, perkara ihsan apakah itu. Dan yang terakhir, mata sa'ah atau akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat itu. Jadi 4 perkara, ya. Hanya dalam penjelasan tentang rukun Islam, sekali lagi Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi tidak menyebutkan bahwa Islam itu ada 5, tidak. Beliau mengatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah sampai seterusnya, ya. Tidak menjelaskan sejak awal bahwa itu ada 5 perkara. Beda dengan dalil yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaihi, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, ya. Maka itu jelas Rasulullah menggambarkan Islam sebagai bangunan dan menjadikan bahwa bangunan Islam itu tegak dan berdiri di atas 5 pondasi. Maka disebutkanlah 5 perkara yang disebutkan di sini. Ini dalil dari permasalahan tersebut.
Tentang masalah syahadat sudah kita jelaskan dalam pertemuan terdahulu bahwa sebagian ulama Syafi'i menyebutkan bahwa ada keharusan untuk seorang dinyatakan muslim masuk ke dalam Islam dengan menggunakan kalimat asyhadu. Karena asyhadu ini atau syahadah ini lafzun ta'abbudiyun, lafal yang sifatnya ibadah. Ya, ibadah disyariatkan dengan menggunakan lafal ini. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti, dengan lafal syahidah. Ya, ketika Allah mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari sulbi Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mengambil persaksian mereka atas diri mereka langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mereka mengatakan syahidna, kami bersaksi. Ya, dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi juga Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Ya, maka kalimat syahadah lafzun ta'abbudi, dan ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i dari ulama Syafi'iyah. Tetapi seperti disebutkan dalam pertemuan terdahulu, telah kita sebutkan secara ringkas bahwa Al-Allamah Syarwani dalam hasyiah terhadap kitab Mughnil Muhtaj atau Tuhfatul Muhtaj karangan dari Ibnu Hajar Al-Haythami, yang dia merupakan syarah Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i yang sesuai dengan dalil tidak disyaratkan lafal asyhadu itu, tidak disyaratkan lafal asyhadu itu, dan telah kita sebutkan dalil tentang hal itu insyaallah. Dan kesimpulannya bahwa yang lebih utama, lebih aman, keluar dari perselisihan, mendatangkan lafal asyhadu, aku bersaksi. Tidak cukup dengan aiqanu, saya yakin, atau atahaqqaqu, saya yakin, atau a'lamu, saya mengetahui dengan pasti, dan seterusnya. Tidak, ya, untuk lebih hatinya. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya yang dimaksud dengan makna syahadah di sini, ya, yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah tayaqqunun wa i'tiqadun an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tayaqqunun, adanya keyakinan, dan i'tiqad. I'tiqad itu artinya keyakinan hati, dari kata al-aqdu ma yuwaqidu alaihi al-qalb, apa yang terpatri dalam hati, dalam dada, apa yang diyakini, ya, terikat dalam hati, maka disebut dia i'tiqad. Bahwa la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan hak, tidak ada yang berhak disembah, ya, fil wujudi, ya, di alam semesta ini, fi alam al-mawjud, ya. Karena al-wujud telah kita sebutkan dahulu, ya, al-wujud ini tentunya pengkabaran akan sesuatu, dan bisa wujud itu berupa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wujudnya Allah adalah seperti disebutkan dalam ayat dibaca oleh imam tadi, al-awwalu wal akhiru. Yang lebih tepat adalah al-awwalu wal akhiru, bukan al-qadimu. Lebih tepatnya itu al-awwalu wal akhiru, ya, atau seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, jika disebutkan kalimat al-qadim, kata beliau qadimun bila ibtida, ya, wa daimun bila intiha. Allah itu qadimun, ada sejak awal, azali, bila ibtida, tanpa diawali. Kemudian daimun, dan Allah akan tetap ada terus senantiasa, bila intiha, dan tidak akan pernah hilang, tidak pernah musnah, karena dialah pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seluruh makhluknya nanti akan hilang dan musnah, ya, begitu.
Maka boleh dikatakan al-qadim, tapi babnya bab pengkabaran, dan itu pun ditambahkan dengan kalimat bila tidak, karena qadim bisa untuk sesuatu yang azali, bisa juga untuk sesuatu yang dimulai dengan tidak ada, seperti dalam ayat hatta ada kal urjunil qadim. Makhluk juga disebut al-qadim, kan gitu ya. Demikian juga al-wujud, wujud juga pengkabaran. Allah itu wujud, artinya mawujudun, Allah itu ada, ya kan? Makhluk juga dikatakan wujud, ada. Wujudnya makhluk dengan wujudnya Khalik tentu saja berbeda, ya. Maka di sini la ma'budu bihaqqin fil wujudi, fil alami, ya, tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah, dengan sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi ilan insi wal jinni ijma'an wa kadzalika al malaikatu alal mu'tamad, ya, wa kadzalika al malaikati alal mu'tamad. Adapun syahadah yang kedua bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah bahwa kita meyakini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus Allah kepada seluruh manusia dan jin ijma'an, menurut kesepakatan. Demikian pula diutus kepada para malaikat alal mu'tamad, menurut yang menjadi patokan dan sandaran dalam perkara ini. Tentunya ini perkara khilaf, ya. Kebanyakan ulama justru mengatakan Rasulullah tidak diutus kepada para malaikat. Rasul itu hanya kepada para mukallaf, kepada yang diberikan beban, ila tsaqalaini, kepada jin dan manusia. Dan itu sharih ditegaskan dalam tafsir firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi kecuali rahmat bagi alam semesta. Berkata Rasulullah dalam hadisnya, bu'ithtu ilal ahmari wal aswadi, aku diutus kepada ahmar yang merah dan yang hitam. Kata Sa'id bin al-Musayyib, ila al-jin wal ins, yang hitam maksudnya manusia, bukan yang warna kulit, tapi maksudnya kinayah atas sesuatu yang bisa dilihat di indrawi, yaitu manusia. Dan ahmar kinayah untuk bangsa jin. Jadi Nabi diutus kepada jin dan manusia. Selesai, ya, selesai, ya. Tidak disebutkan kemudian tentang malaikat. Dan dalam surah Ar-Rahman, ya, disebutkan tentang bagaimana keumuman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana surga dan neraka disiapkan juga bagi siapa? Manusia dan jin, bagi manusia dan jin. Jadi ini yang lebih tepat dalam perkara ini, wallahu a'lam bishawab. Meskipun di sini dinukilkan adanya pendapat yang mengatakan Nabi juga diutus kepada para malaikat, ya, alal mu'tamad. Yang benar bahwa malaikat ibadun mukramun, hamba Allah yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sekira jelas. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, iqamus shalah, menegakkan salat, ya. Iqamah ay mulazamah wal istimrar, senantiasa mengerjakan, ya. Dan pengertiannya di sini adalah al-mulazamatu wal istimraru ala ada'is salati bi jami'i arkaniha wa syurutiha. Itu seorang senantiasa mulazamah dan terus-menerus menunaikan salat itu dengan seluruh rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, ya. Maka seorang yang menegakkan salat berarti padanya dua perkara. Perkara pertama, al-mulazamah, senantiasa mengerjakan salat tersebut. Istimrar ala adaiha, senantiasa menunaikannya, ya. Haitsu yunada bihinna, ketika diagungkan atau dikumandangkan adzan, disuruh untuk menunaikan salat, maka dia melaksanakannya, ya. Maka itu yang pertama. Yang kedua apa?
tentu saja tidak dikatakan menunaikan sholat itu kecuali dia menyempurnakan rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya. Sebab jika dilalaikan satu rukun darinya, ditinggalkan satu syarat darinya, maka sholat tersebut tidak dikatakan sholat yang sesuai dengan syariat. Sholat tersebut tertolak dan tidak diterima. Orang yang melakukannya meskipun mengerjakan terus menerus dikatakan la yuqimus shalah, ia tidak menegakkan sholat. Dalilnya hadis Abu Hurairah, ya, muttafaqun alaihi, dalam Umdatul Ahkam disebutkan tentang seorang sahabat yang datang ke masjid kemudian sholat 2 rakaat lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam. Maka Nabi menjawab salamnya lalu mengatakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli, pulang dan sholat, kamu belum sholat, ya. Lihat, dikatakan belum sholat padahal sudah 2 rakaat. Maka dia ulang, datang kembali, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Maka dia ulang lagi kembali sholatnya di tempat yang sama sebelumnya. Dan tentu saja jika dikatakan belum sholat berarti harus diulang. Seorang yang mengulang sholatnya pastilah akan menjaga agar sholatnya lebih sempurna dari yang sebelumnya, ya enggak? Lebih sempurna dari yang sebelumnya. Ada sesuatu yang kurang nih, maka dikatakan kamu belum sholat. Maka dia ulang kali yang ketiga, berharap telah tertunai apa yang disyariatkan dari sholat itu sendiri. Lalu ia datang kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ketika itu sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairaha, saya tidak mampu lagi melaksanakan yang lebih baik dari itu. Maka Nabi mengajarkan kepadanya hadis yang masyhur disebut hadis musii'u salatih, orang yang salah dalam salatnya. Idza kumta ila shalah fastaqbilil qiblata, idza kumta ila shalah fahsilil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fasalli fakabbir. Jika engkau berdiri untuk salat, perbaiki wudu'mu, lalu menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Lalu disebutkanlah perkara-perkara yang dikatakan oleh para ulama, perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah kewajiban-kewajiban dalam salat dan rukunnya. Kewajiban-kewajiban dalam salat dan rukunnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang tidak dikatakan salat kecuali dengannya. Beliau dalam rangka menjelaskan apa yang telah keliru di dalamnya atau salah satu dari bagian perkara tersebut, sahabat tersebut, sehingga dikatakan oleh Nabi, kamu belum sholat, kamu belum sholat, ya, kecuali jika ada dalil sendiri yang menunjukkan bahwa dia bukan dari kewajiban, ya. Baik, ya. Maka demikian perkara ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga dari rukun Islam, al-ita bermakna i'ta, yaitu memberikan. Ita'uz zakah, i'ta'uz zakah. Dan zakat satunya adalah ismun lima yukhraju anil mali au badanin ala wajhin makhsusin. Zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau dari badan. Maksudnya dari harta saya kira jelas. Zakat harta, semua zakat kaitannya asalnya dengan harta. Kapan terpenuhi kadar wajib zakat dari harta tersebut, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat darinya. Sebagian harta yang lain diwajibkan padanya kadar wajib zakat atau nisab dan juga haul. Maka kapan terpenuhi kadar wajib zakat tadi dan tersimpan selama setahun haul, wajib dikeluarkan zakat. Namun sebagian zakat yang lain berkaitan dengan jiwa, bukan dengan harta. Apa itu yang dimaksud di sini? Yaitu zakat fitrah atau fitr. Zakat fitr namanya, ya. Semuanya benar. Dikatakan zakat fitr boleh, fitrah juga boleh, dikatakan zakat fitrah juga boleh, tidak ada masalah, ya. Au badanin, ini maksudnya zakat fitrah, zakat fitr, ya. Disebut zakat jiwa, diwajibkan untuk dikeluarkan berdasarkan jumlah jiwa, ya, seorang dan apa yang ditanggungnya atau siapa yang ditanggungnya, apakah anak-anak dan seterusnya, ya. Maka ini hukumnya tentu saja adalah kewajiban.
Tetapi sebenarnya juga berlaku padanya ketentuan nisab. Padanya ketentuan nisab. Nisabnya zakat fitr, nanti akan datang pembahasannya lebih lanjut, adalah bahwa kelebihan atau seorang yang memiliki harta berupa bahan makanan lebih dari kebutuhannya untuk malam lebaran dan hari lebaran serta orang yang ditanggungnya. Jika ada kelebihan ini yang dikeluarkan sebagai zakat jiwa tadi, zakat fitr tadi, zakat jiwa tadi. Satu orang satu sa', ya. Baik, saya kira jelas. Adapun makna atau pengertian dari rukun Islam yang ketiga adalah i'ta'uz zakati lil mawjudina minal mustahiqqina fi'lan 'inda at-tamakkuni minhu, yaitu pemberian zakat lil mawjudin, kepada orang-orang yang ada. Diberikan zakat itu kepada orang-orang yang ada, ya, minal mustahiqqina, dari orang-orang yang berhak mendapatkannya. Mustahik zakat namanya, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, atau istilahnya penerima zakat. Penerima zakat ada berapa? Ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Tetapi tentunya yang diwajibkan untuk mendapatkan bahagian dari zakat itu hanyalah golongan yang ada. Kenapa? Karena sekarang seperti kita ketahui, ya, seperti penerima zakat dari golongan budak. Apakah ada sekarang? Tidak ada. Tidak ada, ya. Mungkin di sebagian tempat ada penerima zakat yang tidak masuk, atau ada orang yang ada penerima zakat yang tidak terdapat di tempat tersebut. Seperti misalnya fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, para petempur dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, maka yang diberikan kepada yang ada saja. Itu maksudnya pemberian zakat kepada orang-orang yang ada dari golongan yang 8 golongan penerima zakat fi'lan, ya, secara langsung atau secara hakiki diberikan, ya, inda tamakkuni minhu, ya, ketika mampu untuk diberikan kepadanya, Ya, sebenarnya akan datang nanti rinciannya lebih lanjut. Yang jelas bahwa ini rukun Islam yang 5, dan kalau kita lihat kitab Safinatun Najah, sekali lagi kitab yang membahas perkara rubu' ibadah, 1/4 dari perkara fikih yang disebut dengan fikih ibadah. Karena kita sebutkan dahulu bahwa fikih itu ada 4 bagian. Fikih itu ada 4 bagian. Fikih ibadah, dan fikih ibadah maksudnya adalah yang dimasukkan di sini dari perkara solat sampai haji, solat, zakat, puasa, haji, dan apa yang berkaitan dengannya. Seperti berkaitan dengan solat, misalnya taharah, masalah bersuci. Berkaitan dengan solat tentu saja masalah buang air dan lain sebagainya, ya, jelas ya. Tapi tidak keluar dari 4 perkara tadi: solat, zakat, puasa, haji. Namanya rubu' ibadah. 1/4-nya lagi kita sebutkan dahulu, rubu' muamalah, tentang perkara muamalah, tentang jual beli dan apa yang berkaitan dengannya. Kemudian yang 1/4-nya lagi adalah rubu' an-nikah, rubu' an-nikah, atau disebut ahwal asyakhsiyah, ya, tentang nikah. Dan yang terakhir, yang keempat, rubu' ahkam qadha, ya, hukum, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hudud dan selanjutnya, ya. Maka itu 4 permasalahan. Jadi akan datang detailnya perkara zakat insyaallah. Yang keempat dari rukun Islam adalah wasaumu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, ya. Ya, saum, ya, secara syar'i adalah imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah, menahan dari perkara-perkara tertentu dalam bentuk yang tertentu dengan niat yang tertentu, ya. Saya kira tidak perlu kita bahas terlalu dalam karena akan datang secara khusus pembahasannya. Maksud dari penjelasan rukun Islam yang keempat yaitu puasa Ramadan, dan ini yang benar dalam tertib urutannya, ya. Dalam hadis Abdullah bin Umar,
datang tertib urutan rukun Islam yang 5 itu penyebutan puasa baru haji. Dalam sebagian riwayat haji dulu baru puasa. Yang di Arba'in Nawawiyah itu puasa dulu, haji dulu baru puasa. Tetapi yang lebih tepat seperti dalam riwayat Muslim ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, apakah puasa dulu baru haji? Kata beliau, la. Apakah haji dulu baru puasa? Kata beliau, la. As-shaumu tsummal hajj. Puasa dulu dalam urutannya baru kemudian haji. Kata beliau, hakadha sami'tuhu min Rasulillah. Demikian saya mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya seperti itu. Ya. Nah, maksudnya dari rukun Islam ini adalah al-imsaku min fi kulli naharin min Ramadan an jami'il mufattirat. Menahan dari pembatal-pembatal puasa tentu saja sepanjang hari di bulan Ramadan dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa itu akan datang pembahasannya pada pembahasan tentang puasa. Yang terakhir haji. Yang terakhir haji, dan haji di sini disebutkan oleh Nabi, ya, man istata ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Maka kita lihat rukun Islam yang kelima ini adalah maksudnya qasdul ka'bata atau qasdul ka'bati bil haji ala man wajada zadan dhihaban wa iyaba, yaitu seorang bermaksud untuk menuju ke Ka'bah melaksanakan ibadah haji ala man wajada zadan, jika bagi orang yang memiliki bekal. Bekal di sini maksudnya adalah bekal makanan langsung, ya, dan juga bekal apa yang dibutuhkan dalam perjalanan, ya, seperti kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan berarti dia punya uang untuk beli tiket kendaraan, ya, dan sebagainya. Dhihaban wa iyaba, pulang pergi atau pergi pulang. Pergi dulu baru pulang, ya. Pergi pulang. Orang biasanya bilangnya pulang pergi, ya. Wa nafqata, bukan hanya dibutuhkan bekal tetapi juga wa nafqata man tulzimuhu nafaqatuhu muddata dhihabih wa iyabi, juga punya nafkah, ya, ala man wajada zadan wa wajada nafaqata man tulzimuhu nafaqatuh, dia juga memiliki nafkah bagi orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi selama dia pergi hingga pulangnya. Juga yang ketiga, wajada markuban, ia juga punya kendaraan, ya. Ada orang berangkat haji naik motor, ya. Ada juga dengan cara yang lainnya, ya, dengan jalan kaki. Kalau seperti ulama-ulama terdahulu, Yahya bin Ma'in dan sebagainya, berangkat ke sana naik haji jalan kaki, subhanallah, karena mereka juga sambil mencari ilmu, ya, mendengar hadis dari para ulama yang mereka dapatkan dalam perjalanan menuju ke Baitullah Al-Haram, ya, subhanallah. Inkana, tentunya markuban ini disyaratkan inkana bainahu wa baina Makkah marhalatani au akthar, disyaratkan kendaraan ini jika antara dia dengan Makkah, jarak tempat tinggalnya dengan Makkah itu marhalatani, 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah ini sebenarnya merupakan batasan jarak yang dikatakan seorang itu dibolehkan untuk mengqasar solat, atau dengan kata lain jarak safar. Jarak safar di kalangan para ulama, ya, jumhur mengatakan marhalatani, 2 marhalah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan 3 marahil, 3 marhalah. 3 marhalah, tetapi jaraknya tidak berjauhan, karena ukuran marhalah dalam mazhab Syafi'i, Maliki berbeda dengan ukuran marhalah dari dalam mazhab Hanafi, ya. Ukurannya kurang lebih 81 km. Kurang lebih 81 km, ya. Kalau Khatib Syarbini
mengatakan dalam Mughnil Muhtaj bahwa haratan itu adalah sairu yaumaini bila lailatin mu'tadilataini au lailatani bila yaumin mu'tadilataini, bahwa yang namanya dua marhala itu adalah perjalanan perjalanan 2 hari tanpa malamnya. Artinya kita berjalan setiap hari saja, kalau malam istirahat, ya. Jadi kurang lebih 12 jam hari pertama, 12 jam hari kedua. Jarak perjalanan 12 jam itu kali 2, 24 jam, ya. Dan itu ketentuannya adalah dengan kendaraan yang membawa beban. Kendaraan yang membawa beban. Nah, berapa jarak yang bisa ditempuh oleh orang yang berjalan seperti itu? Berjalan kaki, membawa kendaraan yang berisi beban penuh, muatannya ya penuh, kemudian dia berjalan selama 2 kali 12 jam atau 24 jam. Kalau berjalan siang atau berjalan malam 2 kali 12 jam juga udah 24 jam, ya. Maka setelah dihitung dengan perkiraan, maka ditetapkan bahwa dia kurang lebih 80,640 km, ya 80 km lebih. 80 km lebih. Kalau dalam madhab Abu Hanifah 96 km. Nah, itu batasannya. Jadi intinya seorang yang jarak safar dari Makkah, maka dia berkendaraan. Kendaraan ini maksudnya untuk membawa beban dan bekalnya. Itu saja. Perkara yang kayak tidak masalah, ya. Baik. Ma istijma'i baqi syurutil wujubil madhkurati fi mahalliha, tentu disyaratkan pula terkumpulnya semua syarat kewajiban yang disebutkan dalam akan datang nanti kitabul hajj, ya. Baik. Selesai rukun Islam. Maka rukun Islam ini dijelaskan oleh penulis di sini untuk mengingatkan bahwa seorang muslim hendaknya memperhatikan perkara ini, ya. Selanjutnya arkanul iman sittatun. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6, ya. Dan rukun iman ini sebenarnya juga tidak disebutkan pembatasannya 6 itu dalam hadis Jibril alaihissalam. Dalam hadis Jibril alaihissalam. Tetapi kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa perkara yang 6 disebutkan dalam hadis Jibril inilah yang disebut dengan rukun iman. Seluruh perkara iman merupakan cabang dari perkara-perkara tersebut, penjelasan dari perkara-perkara tersebut, ya. Dan di sini berlaku ketentuan rukun bahwa jika tidak terpenuhi maka tidak didapatkan keimanan, sehingga kita harus waspada dalam perkara ini. Kata Syekh, ya, adapun pengertian dari rukun iman yang pertama, al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fi uluhiyatihi wa hiya istihqaqul ibadati wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dhatihi al-'aliyyah. Pengertian dari rukun yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah, adalah iman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun. Allah itu ada, ya. Betulnya bertentangan dengan ini ateis, orang yang mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu wahidun fi dzatihi, dan bahwa Allah itu esa, satu, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, fi dzatihi, dalam zatnya, wa sifatihi, dalam sifatnya, wa af'alihi, dan dalam perbuatannya. Ya, mohon maaf, kita masih bicara tentang masalah akidah, ya kan? Karena ini perkara yang wajib, ya. La syarika lahu fil uluhiyati, tidak ada sekutu bagi Allah dalam sifat ketuhanannya. Al-uluhiyah ay ubudiyah, ya. Al-uluhiyah artinya al-ubudiyah, dalam sifat ketuhanannya, yaitu yang berhak untuk disembah, al-ilah, ya.
Wahia dijelaskan apa itu uluhiyah. Wahia istihqaqul ibadati. Jelas ya? Ya. Dan inilah hakikat makna dari la ilaha illallah. La ilaha bukan artinya la robba, tidak ada rububiyah, la. Artinya la ilahiyata al-haqqa illa lillah. Tidak ada ketuhanan yang sesungguhnya yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu makna yang sesungguhnya, ya. Jadi Syekh di sini menerjemahkan atau menafsirkan al-uluhiyah. Wahia kembali kepada al-uluhiyah, istihqaqul ibadah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan ini diambil dari perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata tentang lafzul jalalah Allah, kata beliau, Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan dan sifat yang wajib untuk disembah oleh seluruh makhluknya. Jelas ya? Ya. Dan jika demikian berarti seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas pula dalam tafsir surah Adz-Dzariyat ayat 56, firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata beliau, "Ai liwahiduni." Maka yang dimaksud dengan uluhiyah Allah tadi adalah tauhid. Jelas ya? Barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak memberikan apa yang merupakan hak Allah satu-satunya, itu apa? Hak untuk disembah satu-satunya. Jelas ya? Hak Allah maksudnya yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya. Karena itu beliau mengatakan illa liya'buduni ay liwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Ya, dan itu ditegaskan dalam hadis Abdullah bin Umar ketika Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Dalam satu riwayat Muslim, bunyal islamu ala khamsin, ala an yuwahhidu Allah, agar mereka mentauhidkan Allah. Maka arti la ilaha illallah tauhid, arti uluhiyah adalah tauhid, tidak ada arti yang lainnya, ya. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin, dan bahwa wajib bagi Allah segala bentuk kesempurnaan, yaliqu bidzatihi al-'aliyyah, yang layak bagi zat Allah yang maha tinggi. Wa yastahilu alaihi jami'u an-naqais, dan mustahil bagi Allah seluruh bentuk kekurangan. Dan di antara nama Allah yang menunjukkan akan maha sucinya Allah dari segala bentuk kekurangan, ada yang bisa sebutkan? Subuhun. Ada lagi yang tahu? Yang lain? Yang menunjukkan bahwa Allah itu suci dari segala bentuk kekurangan. Kudus, munazzahun an jami'in naqais, maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Ini nama Allah. Sama dengan Al-Hamid, ma lahu jami'ul mahamid, itu zat yang baginya seluruh bentuk pujian. Jadi ada nama-nama Allah yang terkandung padanya semua nama-nama yang lainnya. Ada nama Allah yang mengandung banyak makna yang dinafikan dari Allah segala bentuk kekurangan, seperti tadi, ya. Jadi Allah mustahil baginya sifat atau sesuatu yang berupa kekurangan, cacat dan celah. Kata Syekh, wa'lam annahu yajibu 'alal mukallafi an ya'rifa min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala as-sifatil wajibah lahu al-mumsih alaihi wal jaiza fi haqqihi. Kemudian setelah itu beliau masuk, sayang sekali penulis kitab masuk kepada apa yang merupakan akidah Asy'ariyah, di mana Asy'ariyah membagi akidah itu bagi Allah
ada sifat bagi Allah itu ada sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Ya, kemudian mereka membagi sifat Allah itu menjadi 5 sifat. Ya, mereka membagi sifat Allah itu menjadi 5 sifat. Ya, ada sifat ma'ani, istilah mereka, ada sifat ma'nawiyah, ya, kemudian ada pula sifat salbiyah, ada 4. Kemudian yang terakhir sifat nafsiyah. Kalau sifat nafsiyah menurut mereka adalah apa yang tidak menunjukkan akan makna tambahan, yaitu maksud mereka wujud, ya, bukan sifat, tidak menunjukkan makna tambahan. Berarti sebenarnya seolah-olah tidak ditetapkan. Istilah mereka sifat nafsiyah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah ini, ya, dulu dalam penjelasan mereka, yaitu sifat yang pada asalnya tidak ditetapkan bagi Allah. Pokoknya dinafikan saja dan tidak ditetapkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kidam baka, wujud kidam baka, ya, itu yang disebut dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah apa artinya? Sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah, ya, tidak, ya, sifat yang menunjukkan dikeluarkannya dari Allah, ditiadakannya dari Allah sesuatu tanpa ditetapkan baginya. Itu maksudnya. Itu tadi qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi. Nah, begitu, ya. Setelah itu mereka pun menyebutkan sifat-sifat yang lainnya seperti sifat ma'ani, yaitu sifat yang 7, ya, sifat yang 7 tapi dalam bentuk kaunuhu, bahwa Allah itu qadiran muridan hayyan sami'an basiran mutakalliman, ya, wahayyan. Jadi 7 sifat, ya, yang seperti kita ketahui, sifat haya, al-hayyu, kemudian sifat al-qudrah, sifat iradah, sifat al-ilm, kemudian sami', basir, dan al-kalam. 7 sifat. Jadi 7 sifat ini yang hanya ditetapkan oleh mereka. Selebihnya yang disebut oleh mereka sifat ma'ani. Setelah itu sifat ma'nawiyah, bahwa Allah bersifat dengan 7 sifat tadi. 7 tambah 7 sudah 14, ya. Nah, tambah 6 tadi, ya, 1 sifat nafsiyah, yang sisanya sifat salbiyah, jadilah sifat 20. Hanya itu yang disifatkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini batil, ya. Kitab yang paling bagus membantah penetapan sifat ini dari kalangan Asy'ariyah adalah kitab ringkas Dirasat fi Ayati Asma'i was Sifat, karangan dari Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Syangkiti. Saya lupa bawa, pekan yang lalu saya sempat bawa kitabnya, kecil saja, tapi di situ bantahan yang ringkas, sederhana sekali, tapi langsung membatalkan pembagian sifat Allah itu dengan hanya 7 sifat saja. Intinya Allah hanya memiliki 7 sifat saja, yang disebut dengan sifat 7. Kemudian akhirnya dikatakan sifat 20. Sifat 20 itu hakikatnya hanya pengembangan dari yang 7 tadi, bahwa Allah bersifat dengannya, sehingga 7 tambah 7 14, ditambah 1 sifat nafsiyah, ditetapkan sifat tetapi bukan makna zaid bagi Allah. Kemudian setelah itu ditetapkan sesuatu yang intinya adalah dinafikan dari Allah perkara-perkara tanpa menetapkan kebalikannya. Jadi bukan sifat juga berarti sebenarnya. Itu ada 5. Jadi 5 tambah 6, 5 tambah 1 6, tambah 14 20. Ya, ini dibantah dengan bagus sekali oleh Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Syangkiti rahimahullah taala. Kita lanjutkan sedikit nanti insyaallah setelah adzan Isya. Kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Tafadhol.
Baik, kita lanjutkan ya ikhwan fillah. Jadi di sini penulis atau pensyarah Al-Allamah Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah taala menyebutkan apa yang berkaitan dengan penetapan sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita mengingatkan bahwa dalam perkara ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, akidah Firqatun Najiyah sangat mudah, sangat jelas. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Syangkiti rahimahullah taala dalam kitabnya Manhaj wa Dirasat lil Ayatil Asma'i was Sifat. Beliau menjelaskan bahwa tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya cukup dengan 3 kaidah saja. Cukup dengan 3 kaidah saja, ya, yang dengannya kita kemudian akan bisa menerima dalil-dalil tentang ayat dan hadis sifat itu sendiri, ya. Kaidah yang pertama adalah tanzihullahi ay yushbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifatil makhluqina. Tanzihullahi, maha sucinya Allah atau disucikannya Allah, an yushbiha syai'un min sifatih, bahwa satu atau sebahagian dari sifat Allah itu ada yang sama atau serupa dengan sifat makhluknya. Itu harus dipegang. Kaidah pertama bahwa maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluknya dalam zatnya maupun sifatnya, itu intinya, ya. Dan untuk ini banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi, di antaranya dalam surah Al-Baqarah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dalam surah Maryam hal ta'lamu lahu
Samia dalam surah Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Al-Ikhlas, wa lam yakun lahu kufuan. Kufuan ay mathila. Tidak ada yang satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kaidah yang pertama. Maka apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, jika Allah tetapkan, harusnya kita tetapkan tanpa kita bagaimanakan dan tanpa kita serupakan dengan sifat makhluknya. Jadi kaidah pertama, maha suci Allah dari segala bentuk keserupaan dengan makhluknya. Itu yang dipegang pertama. Kaidah yang kedua, al-imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu li'annahu la yasifu Allah a'lamu billahi minallahi. Kaidah yang kedua, al-imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu. Kita wajib beriman dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Kita wajib beriman dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Kenapa? Li'annahu la yasifullaha, karena tidak ada yang bisa mensifatkan Allah a'lamu billahi minallahi, yang lebih tahu tentang Allah selain Allah itu sendiri. Disebut dia nama, disebut dia sifat bagi Allah. Berarti apa? Apa yang Allah mengenalkan dirinya dengannya. Ya. Allah mengenalkan dirinya dengan namanya, mengenalkan dirinya dengan sifatnya. Maka apa yang Allah namakan bagi dirinya, apa yang Allah sifatkan bagi dirinya, wajib kita terima. Ingat, dengan kerangka kaidah yang pertama tadi, bahwa tidak mungkin Allah mensifatkan dirinya sama dengan makhluknya. Kalau ada kesamaan lafal itu hanya dalam pengertian lafal tadi, adapun secara hakikat makna lafal itu pastilah berbeda. Laisa sam'u kas-sam'i. Tidaklah as-sam' jika disandarkan kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengarkan perkataan kalian berdua. Dengan as-sam'u yang Allah nisbahkan kepada manusia, faja'alnahu sami'an basira. Dalam surah Al-Insan, kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Tidaklah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Tetapi sifat as-sama' itu pasti bagi Allah. Kenapa? Allah mensifatkan dirinya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Berangkatlah wahai Nabi Musa dan Daud, aku bersama kalian, aku mendengar dan melihat kalian. Ya, Allah sifatkan dirinya mendengar. Maka tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah. Itu yang kaidah yang kedua. Dan yang kaidah yang ketiga, al-imanu bima wasafa Allahu bihi rasuluhu. Iman dengan apa yang Allah yang Rasulnya mensifatkan Allah dengannya. Al-imanu bima wasafa bihi rasuluhu. Iman dengan apa yang Rasulnya sifatkan Allah dengan sifat tersebut. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kaidah itu selesai. 3 kaidah ini kita pegang, aman deh dari perkara-perkara menolak sifat Allah dan seterusnya. Nah, sebagian golongan tadi menetapkan sifat 20, hakikatnya 7 sifat saja. Ya, sifat al-hayyu, al-alimu, al-qadiru, al-muridu. Ya, jadi sifat haya, sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah, sifat sama, mendengar, basar, melihat, dan kalam. Hanya 7 sifat saja. Ya, mereka mengatakan ini sifat yang bisa diterima oleh akal, yang lainnya tidak bisa diterima oleh akal. Ya, maka dalam buku tersebut Manhaj wa Dirasat Ayati Sifat, Syekh munculkan bahwa 7 sifat ini Allah sifatkan dengannya makhluknya. Dalam buku itu disebutkan
Beliau seorang hafiz li kitabillah dan sangat menguasai Al-Quran. Maka beliau sebutkan Allah sifatkan dirinya dengan sifat as-sama', sifat haya, sifat kalam. Lalu Allah juga sifatkan makhluknya dengan sifat tersebut. Kata beliau, samakah ini dengan itu? Tidak sama. Kalau tidak sama, sudah. Kalau begitu, sifat yang lain yang Allah sifatkan dirinya dengannya, kalian terima juga. Ya, dan jangan difahami bahwa berarti sifat itu kalau saya tetapkan berarti saya serupakan Allah dengan makhluknya, atau saya terjerumus dalam akidah musyabbihah, itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti misalnya sifat ridha, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dalam surah Al-Bayyinah, ya kan? Ya. Ridho bergandengan, tapi berbeda pihaknya. Yang pertama, ya, Allah ridho kepada mereka. Keridhaan itu sifatnya siapa? Allah. Yang kedua, waradu anhu, ya, mereka ridho kepada Allah. Ridho di sini sifatnya siapa? Makhluk. Kata mereka, tidak mungkin. Ridho ini berarti kecenderungan hati, berarti mengesankan Allah butuh anggota, butuh materi. Tidak bisa, ini tidak masuk akal, mustahil. Yang benar artinya Allah ridho kepada mereka, maksudnya Allah ingin membalas mereka, iradatus thawab. Nah, ini kan takwil. Tadi kalian sudah dapatkan Allah menetapkan bagi dirinya sifat al-hayy, wa tawakkal al-hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada al-hayy yang tidak pernah mati. Tetapi Allah juga menyebutkan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Maka makhluk juga disebut al-hayy, kan begitu ya? Tapi kan berbeda, karena penyandarannya berbeda. Ketika al-hayy disandarkan kepada Allah, pasti sifat sempurna. Ketika al-hayyu disandarkan kepada makhluk, pasti terbatas sesuai kemampuan dan keterbatasan manusia itu sendiri atau makhluk itu sendiri, kan begitu? Maka demikian juga, mengapa ridho ini tidak kalian tetapkan ketika Allah telah mensifatkan dirinya dengan sifat ridho itu? Keridhaan Allah sifat yang mulia, keutamaan yang besar, kan begitu ya? Kenapa harus ditakwilkan? Jadi mereka terjatuh ke dalam takwil karena mereka membagaimanakan dulu. Falamma asifuna taqamna minhum. Allah berfirman, ketika mereka memarah kami pun menghukum mereka. Intaqamna minhum. Intiqam, al-ghadab. Ya, kata mereka, tidak mungkin Allah bersifat marah, karena kalau marah itu berarti mendidihnya darah, berarti ada darah yang mendidih. Enggak bisa itu. Allah mustahil dari keserupaan dengan makhluknya. Ya, subhanallah. Kita mengatakan yang mensifatkan ini pada Allah adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para nabi bahkan dalam hadis sahih, hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Bukhari yang disebut dengan hadis syafaatul uzma, di hari kiamat nanti ketika seluruh makhluk datang kepada para nabi untuk meminta agar mereka berdoa kepada Allah, memberikan syafaat agar segera ditimbangnya amalan, dihitungnya, ya, kedudukan seseorang di surga atau di neraka, karena sudah terlalu lama menunggu. Maka mereka datang kepada Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Kata mereka, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkaulah nenek moyang seluruh manusia. Allah tempatkan engkau di surga, ya. Kemudian Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Mereka sebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu kata mereka, mintalah kepada Allah agar Allah segera memutus perkara urusan manusia seluruhnya. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Hadis sahih. Inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu qattu wa la yaghdab mithlahu ba'dahu qattu. Sungguh Allah pada hari ini telah murka dengan semurka-murkanya
kemurkaan yang belum pernah Allah murka sebelumnya sepertinya, dan tidak akan pernah lagi Allah murka sesudahnya sepertinya. Kemurkaan yang sangat tinggi, kan gitu ya. Itu kata Nabi Adam alaihissalam, siapa yang menyandarkan sifat murka itu kepada Allah? Nabi Adam. Kemudian dia mengatakan, sebentar aku telah pernah berbuat salah, aku dilarang dari makan buah, lalu saya memakannya. Pergilah kepada hamba Allah Nuh alaihissalam. Datang kepada Nuh. Semua Nabi sampai kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semua menolak dan mengatakan Allah telah murka pada hari dan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya semisal dengan ini, dan tidak akan murka lagi sesudahnya semisal dengan kemurkaannya hari ini. Lihat, qad ghadibal yauma, ghadiba bentuk fi'il madhi yang menunjukkan ya bersifatnya Allah dengan sifat tersebut, tahaqqu as-sifah, terwujud sifat itu. Ditambah lagi maf'ul mutlaq, qad ghadiba al-yauma ghadban, maf'ul mutlaq ya, dengan marah yang sebenar-benarnya. Maka tidak mungkin ditakwilkan bahwa Allah iradatu al-intiqam, Allah mau menyiksa mereka. Tidak bisa, marah-marah ya, cuman jangan dibagaimanakan. Marah manusia itu berarti menggelegah, mendidihnya darah ya, panas, bambang ya, itu manusia. Allah tidak bisa dibagaimanakan. Apapun yang bisa kita gambarkan, Allah melampaui ilustrasi kita, tidak bisa dicapai dengan ilustrasi ya, apalagi karikatur, tidak bisa ya. Karena itu jelas, ketika kita tetapkan itu kepada Allah, kita tetapkan bahwa Allah itu yaghdabu ya, masya'a, Allah marah menurut kehendaknya, kaifa sya'a, bagaimanapun kehendak Allah itu, dengan kemarahan yang layak dengan ketinggiannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Selesai. Sesimpel itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesimpel itu akidah Salafiyah tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka, sekali lagi, mereka menolak karena apa? Akal. Kaidah pokok pada mereka adalah akal. Kalau cocok dengan akal diterima, kalau tidak ditolak. Yang cocok dengan akal ini kata mereka sifat yang 7 saja, yang lain tidak cocok ya. Inilah sebabnya sebagian ulama mengatakan bahwa mereka, orang-orang yang menafikan sifat-sifat atau sebahagian sifat, apalagi seluruh sifat dari Allah, sebagian sifat seperti Asy'ariyah Maturidiyah menafikan sifat-sifat selain sifat yang 7 bagi Allah. Mereka yang menafikan sebagian sifat atau seluruh sifat seperti Jahmiyah misalnya, Mu'attilah, mereka menafikan, menolak dari Allah sifat tadi setelah mereka membagaimanakan, sehingga mereka pada hakikatnya musyabbihah, karena mereka memasukkan dulu apa yang Allah sifatkan bagi dirinya ke dalam kerangka patron pola yang mereka duga. Ini gambaran dari kalimat itu. Marah itu begini polanya. Ketika disebut Allah marah, kita masukkan ke sini. Tidak boleh, ditolak. Berarti mereka musyabbihah dulu, baru kemudian menolak. Ya, maka dikatakan bahwa mereka itu musyabbihah sesungguhnya. Adapun Ahlus Sunnah, mereka mengatakan tidak mungkin marah yang Allah sifatkan bagi dirinya dimasukkan ke dalam patron yang marah yang ada dalam otak kita. Karena marah yang dalam otak kita yang bisa kita ilustrasikan, marahnya makhluk yang kita bisa lihat. Kita lihat marahnya ibu kita, oh seperti itu marahnya. Marahnya bapak kita, wih, lebih bahaya lagi marahnya bapak kita. Marahnya harimau yang diambil, diganggu anaknya, wih, lebih parah lagi. Marah masing-masing berbeda-beda, kan gitu ya tingkatannya. Tapi berdasarkan apa yang bisa kita lihat, apa yang kita dapatkan ya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah la yudrikul absar, tidak bisa dicapai dengan pandangan mata ya, kecuali di akhirat kelak. Itu pun kata para ulama bukan idrak, tapi ru'yatu wajhillah, melihat kepada wajah Allah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah bagaimana simpelnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 kaidah ini
dibawakan oleh Syekh Muhammad Amin bin Mukhtar Syankiti dalam kitabnya Manhaj wa Dirasat li Ayatil Asma'i wa Sifat. 3 kaidah. Pertama, kaidah harus dipegang. Allah Maha Suci dari keserupaan dengan makhluknya. Itu pegang standarnya. Apapun yang datang dalam nas penetapan sifat bagi Allah, ketahuilah bahwa itu sifat yang layak bagi Allah karena Allah tetapkan bagi dirinya, sifat yang layak bagi Allah karena ditetapkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastilah dalam penetapan itu tidak ada keserupaan dengan makhluknya. Ya, sayang sekali orang-orang yang seperti ini yang menetapkan sifat bagi Allah, apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, ditetapkan oleh Rasulullah bagi Allah, sekarang ini disebut musyabbihah. Ente musyabbihah, ente hasyawiyah, ya, ente mujassimah. Padahal mereka sejak awal mengatakan kaidah pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jelas ya? Ya. Jadi ya, ini perkara dalam masalah ini sekira jelas insyaallah taala. Ini perlu kita jelaskan untuk kita mendudukkan perkara pada tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya iman kepada malaikat. Ya, kita selesaikan sedikit. Iman kepada malaikat, tentunya kita mengetahui dalam rukun iman yang 6 ini disebutkan oleh para ulama ada iman yang wajib, yang jika seorang tidak beriman dengannya, tidaklah dia dari golongan orang beriman. Iman al-wajib. Ada juga iman yang dia dari mukammalatil iman, yang dia bahagian dari iman yang dituntut secara rinci. Ya, iman secara rinci. Nah, tentang perkara itu dijelaskan oleh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Alamus Sunnah Al-Mansyurah atau soal jawab perkara akidah. Disebutkan di situ tentang penjelasan apa yang wajib dari keimanan tentang malaikat. Standar minimal dari keimanan yang wajib tentang iman kepada para malaikat. Ya, para malaikat Allah diciptakan dari nur. Ya, seperti dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatul jannu min marij min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa ilaikum." Telah diciptakan jin itu dari cahaya, jin itu dari api, dan Nabi Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu iman yang mutlak. Kemudian kita meyakini bahwa malaikat ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berubah wujud, dan bahwa malaikat ini ya adalah malaikat yang mulia dan utama dan tidak pernah durhaka atas perintah Allah, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, adapun iman secara rinci, iman kepada adanya malaikat, biasanya disebut 10 malaikat yang disebutkan tugasnya secara bersendiri. 10 sebenarnya bukan lebih dari 10 ya, karena tidak masuk dalamnya malaikat yang memikul arsy. Ya, ada juga ya, juga seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tentang malakul jabal, malaikat penjaga gunung yang siap untuk membalikkan gunung kepada penduduk Taif ketika mereka menolak untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para malaikat ya, tapi biasanya disebutkan yang 10 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail dengan tugasnya, kemudian malaikat Israil ya, kemudian Israfil peniup sangkakala, kemudian Israel disebutkan Israel, tetapi yang benar bahwa dia malakul maut. Setelah itu malaikat Munkar dan Nakir, kemudian malaikat sering disebutkan istilah Raqib dan Atid, tapi yang benar bahwa dia bukan nama malaikat. Raqibun yuraqibun nasa, mendampingi manusia. Atid hadirun indahum, hadir. Atid artinya hadir, hadir malaikat itu di kiri dan kanan setiap manusia. Jadi yang benar dia penjelasan sifat dari malaikat, bukan namanya Raqib dan Atid. Kemudian Munkar dan Nakir ya. Kemudian kalau Raqib dan Atid tidak ada, berarti diganti dengan malaikat Malik dan Ridwan. Malik penjaga neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, dan malaikat Ridwan malaikat penjaga surga. Malaikat Malik telah sah disebutkan dalam ayat Al-Quran,
ada pengikut-pengikutnya itu malaikat Zabaniyah, ya. Demikianlah rinciannya, itu perkara yang dibahas lebih detail dalam buku-buku akidah, ya. Iman kepada malaikat, iman bukan di sini ada 10, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Ridwan dan Malik, ya. Saya sebutkan tadi bahwa Raqib dan Atid ini sebenarnya bukan nama malaikat. Ini menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah di antaranya disebutkan yang diketahui adalah kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat bagi Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil bagi Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quranul Karim bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam Al-Quran pula suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, ya. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa mereka adalah utusan Allah, manusia terbaik yang diutus Allah, dan adalah nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun Nabiullah Muhammad diutus kepada manusia seluruhnya, bahkan kepada manusia dan jin, ya. Dan jumlah mereka yang disebutkan dalam Al-Quran adalah 25 Nabi dan Rasul. Disebutkan dalam ayat surah Al-An'am, 3 ayat surah Al-An'am, tilka hujjatuna ataina Ibrahim, 18 berurutan, dan sisanya disebutkan 18 kurang 7 berarti disebutkan mutafarriqah, bertebaran dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, ya. Itu rinciannya. Kemudian berikutnya ada sifat-sifat wajib bagi Nabi yang disebutkan dalam syarahnya, seperti sifat as-sidq, tabligh, amanah, dan fatanah atau fitanah, jujur, sifat tabligh penyampaian amanah, dan fitanah kecerdasan, ya. Kemudian ada sifat yang mustahil dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir, ya. Dan tentunya maksud ada hari kiamat, hari pembalasan, ya, hari timbangan amalan. Allahumma ghufran, semoga Allah mengampuni semua dosa kesalahan kita dan menerima amal ibadah kita, dan masuk kita dalam golongan orang-orang yang menerima amal ibadahnya atau catatan amalnya dengan tangan kanannya. Allahumma amin. Dan yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk, ya. Terakhir kata Syekh, wa makna la ilaha illallah ila ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Dan pengertian dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah fil wujud, fil alami. Wujud sini wujud al makhluk, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada masalah dengan kalimat wujud, ya. Tidak masalah insyaallah taala. Sekiranya demikian, sampai di sini pembahasan kita insyaallah, dan kesempatan berikutnya dalam pertemuan pekan yang akan datang insyaallah taala kita mulai masuk kepada pembahasan awal dari masalah fikih, yaitu alamatul buluk, tanda-tanda kedewasaan. Kenapa disebutkan tanda-tanda kedewasaan? Karena berkaitan dengan akan dijelaskan nanti permasalahan-permasalahan masail yang dia dari perkara fikih Islami, dan tentu saja hukum fikih berkaitan dengan jatuhnya kewajiban itu berkaitan dengan hukum taklif, wajib dan seterusnya, ya, yang 5 itu. Dan tentunya disyaratkan untuk berlakunya ketentuan itu, syarat-syarat yang pertama adalah balik, keadaan seseorang itu balik, ya. Maka disebutlah di sini akan tanda-tanda kedewasaan, ya, akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Sekiranya demikian ikhwan fillah. Ada pertanyaan dari jamaah sebelum menutup? Ya. Ya.
gambaran jadi dan aliyah. Boleh sekali ada jadi ada proses. Apa yang ya, bisa diinginkan makna yang hak, bisa diinginkan makna yang batil. Di sini kita berhusnudzon kepada penulis, dia menginginkan makna yang hak. Perhatikan yang di papan tulis, yang di proyektor. Di sini kalimat wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bidzati al-aliyah, bahwa wajib bagi Allah setiap kesempurnaan yang layak bagi zatnya yang tinggi. Kan begitu ya? Jadi semua sifat kesempurnaan hanyalah milik Allah. Itu tidak masalah di situ. Dalam dua ayat Allah berfirman walahul mathalul a'la, dan bagi Allah mathalul a'la. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, Imanuddin Ibnu Katsir, ay sifatu al-ulya. Itu dari tentang sifat Allah, bahwa Allah bersifat dengan sifat yang tinggi, yang sempurna, yang layak dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua sifat kesempurnaan pasti milik Allah. Paham ya? Semua sifat kesempurnaan pasti milik Allah. Dan setiap apa yang bertentangan dengan kesempurnaan, sifat naqas, kekurangan, disucikan Allah darinya. Wa yastahilu alaihi jami'un naqais. Maha suci Allah, mustahil baginya segala bentuk kekurangan. Ini dengan makna bahwa apa yang sempurna itu dan apa yang kurang itu ditetapkan dengan dalil. Wa in yudraku bil aqli, meskipun ia mampu dicapai dengan akal yang sehat. Itu akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah mengatakan akal dan syariat sejalan. Maksudnya untuk menetapkan ini baik atau buruk, apakah akal yang menentukan atau syariat? Bagaimana jamaah? Kalau ada yang mengatakan akal yang menentukan, itulah titik permasalahan akidah Asy'ariyah. Mereka mengatakan yang bersendiri menetapkan baik buruknya, tahsin wa takbih, itu adalah akal. Karena Allah memuliakan manusia dengan akal, katanya seperti itu. Paham ya? Ya, kalau gitu yang benar yang mana? Yang menetapkan yang baik dan yang buruk adalah syariat saja. Salah juga. Tidak. Ya, yang menetapkan baik dan buruknya, yang menetapkan betul syariat, tetapi bisa dicapai dengan akal. Maksudnya masuk akal, sesuatu yang bisa didapatkan baik buruknya tadi itu bisa difahami dengan akal, itu tepatnya bisa difahami dengan akal. Ya, itu satu perafkran. Yang mengatakan, saya mohon maaf, saya keliru tadi. Yang mengatakan baik buruknya itu ditetapkan dengan akal, itulah aklani, orang yang menetapkan akal. Ya, kalau Asy'ariyah mengatakan yang bersendiri menetapkan akal itu syariat. Syariat menetapkan tanpa perlu akal. Akal tidak bisa mengetahui baik buruk. Hanya syariat saja yang menetapkan itu. Ini kurang tepat, ini tidak benar. Terbukti bahwa kita dapatkan bagaimana dalam Al-Quran Allah menggugah akal manusia dan menyebutkan bahwa orang yang mengambil pelajaran dari ciptaan Allah adalah ulul albab, orang yang berakal. Maka yang benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar bahwa akal mampu memahami suatu perkara itu baik dan buruk. Ya, tetapi yang menetapkan baik yang buruknya itu adalah syariat. Itu yang benar dalam perkara ini. Sehingga kalau dikatakan setiap sifat yang sempurna itu adalah milik Allah dan setiap sifat kekurangan itu mustahil bagi Allah, ini dibawa kepada makna bahwa itu ditetapkan berdasarkan dalil, ya, dan bisa dicapai dan difahami dengan akal, bukan akal bersendiri. Karena akal bersendiri itulah yang terjadi pada
kelompok yang disebut sebagai Asy'ariyah mutaakhirin, kelompok golongan Asy'ariyah yang terakhir, yang terpengaruh dengan ilmu kalam, lebih dekat kepada Mu'tazilah. Ya. Adapun yang disebut bahwa kelompok Asy'ariyah yang awail, yang pertama yang dikatakan lebih dekat kepada Ahlus Sunnah seperti Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, beliau masih menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan beberapa sifat dari sifat fi'liyah yang Allah berbuat, bersifat dengannya kapan Allah kehendaki. Apa yang tidak diterima oleh Al-Ghazali misalnya, apa yang dia tidak terima oleh Al-Amidi misalnya, apa yang tidak diterima oleh golongan Asy'ariyah yang mutaakhirin, yang golongan yang mutaakhirin yang belakangan. Ya, maka itu menunjukkan bahwa dalam Asy'ariyah pun ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Maka ada kitab khusus membahas tentang madzhab atau madaris al-Asy'ariyah, bahwa Asy'ariyah itu sendiri ada penggolongan-penggolongannya, ya. Yang golongan yang pertama, golongan yang awail ini lebih selamat, lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allahu a'lam bishawab. Tapi ya intinya penetapan sempurna tidaknya itu bukan akal yang menetapkannya, ya, tapi ketika dalil menyandarkan itu kepada Allah, berarti dia kamal, berarti dia sempurna, kan begitu ya. Ketika dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi menetapkan satu sifat seperti tadi ghadab, disifatkan Allah dengan sifat murka, maka ini pasti sifat sempurna, pasti sifat sempurna, karena tidak mungkin ditetapkan bagi Allah jika dia tidak sempurna, jika dia tidak sempurna. Maka itu jelas, ya. Kalau difahami di sini apa yang layak bagi zat Allah dan apa yang mustahil dengan akal, inilah terjebak kepada pemikiran Mu'tazilah, ya. Kalau kemudian juga ya, seperti yang tadi disebutkan bahwa sifat yang adalah sifat yang 7 saja, selainnya tidak disifatkan bagi Allah karena memberi kesan Allah itu butuh badan, butuh jisim dan sebagainya, ini kesan yang keliru, ya. Datang dari bentuk menafsirkan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya sebagai bentuk kemuliaan, ditafsirkan dengan sifat yang serupa dibandingkan dengan sifat yang serupa yang ada pada makhluk. Itu sebabnya sehingga akhirnya ditolak. Tawahum at-tashbih, memberi kesan menurut mereka penyerupaan Allah dengan makhluknya. Padahal seperti disebutkan, kalau memang memberi kesan dengan akal kalian, mengapa al-hayyu sifat haya, sifat kalam, sifat mendengar, melihat yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan kalian terima dari sifat yang 7, yang ternyata dalam Al-Quran pun Allah sifatkan dengannya makhluknya dengan sifat itu, mengapa menurut kalian tidak memberi kesan penyerupaan juga? Kenapa? Ukuran mereka akal, karena akal wajib menetapkan itu. Allah itu ada. Kalau Allah ada, pastilah dia maha hidup. Kalau dia maha hidup, pastilah dia ya punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, pastilah dia mendengar, maha mendengar dan maha melihat, berkehendak dan maha kuasa. Dan Allah pastilah berfirman. Jadi akal yang dipakai. Kalau begitu, apa yang menghalangi untuk Allah juga marah? Apa yang menghalangi untuk Allah ridha? Apa yang menghalangi untuk Allah beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy? Apa yang menghalangi? Ya kan? Selama kami meyakini bahwa semua apa yang Allah sifatkan bagi dirinya, sifat kemuliaan, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Bukankah itu lebih selamat? Bukankah itu perkara yang di atasnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalimat ini kalimat yang bisa dibawa kepada mahmal yang baik, namun bisa juga dibawa kepada mahmal atau pemahaman yang keliru. Maka kami lebih ingin membawanya kepada mahmal yang baik dalam hal ini, ya, bahwa yang dimaksud dengan setiap kesempurnaan itu kesempurnaan yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Apa yang mustahil bagi Allah itu apa yang Allah nafikan dari dirinya.
sifat manfiyah namanya. Seperti firman Allah, afa'ayina bil khalqil awwal, apakah kami capek dari penciptaan yang pertama? Ya, Allah menafikan dari dirinya sifat capek, mustahil bagi Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, sifat ngantuk dan tidur, Allah tidak pernah mengantuk dan tidur, Allah nafikan darinya. Maka ngantuk dan tidur sifat mustahil bagi Allah, sifat manfiyah, sifat yang dinafikan, ditiadakan dari Allah, atau sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Bidzatihi al-aliyah. Penulis, pensyarah asalnya tidak menetapkan sifat ulu bagi Allah. Ya. Dan mereka mentakwilkan sifat ulu tadi dengan mengatakan ulu zat saja, la makan. Ya. Bagaimana ulu zat itu? Ya begitulah ulu zat itu. Ya. Nah, ini kalau dimaksud dengan bidzatihi al-aliyah, aliyah ini kan sifat untuk zat, ya kan? Tidak masalah, benar. Yang masalah kalau al-aliyah tadi dicukupkan hanya pada zatnya saja, sifatnya tidak tinggi, ya, dinafikan dari Allah ulu al-makaniyah, makan dalam arti arah, bukan tempat yang artinya makhluk, ya, bukan tempat yang artinya makhluk. Karena Ahlus Sunnah mengatakan Allah memiliki sifat ketinggian, ya, Allah maha tinggi, al-ali. Ketika kita sujud kepada Allah, kita membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi, ya, ya, dan segala puji baginya. Maka kita mengatakan Allah yang maha tinggi, a'la, ya, maka itu menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggian ini meliputi ulu zat, Allah maha tinggi zatnya, wa ulul qadar, dan Allah itu kedudukannya yang maha tinggi, yang maha terhormat, ulul qadar, wa ulu, ya, bidzatihi, yang disebut dengan ulu al-makan. Allah berada fi jihatil ulu, Allah berada di tempat, di arah yang tinggi. Ini yang tidak ditetapkan oleh Asy'ariyah. Jika kalimat bidzatihi al-aliyah yang dimaksudkan sifat dari zat dalam bentuk iktisar, mencukupkan kepada itu saja, maka itulah tadi pemahaman Asy'ariyah, ya. Tapi jika tidak ada iktisar di dalamnya dan hanya menjelaskan sifat dari zat tadi, la ba'sa, itu yang terima juga. Ulul zat, ulul qahar, ulul qadar, dan ulul makan, fi jihatil ulu. Bukan berarti ulu makan itu bahwa Allah bersatu dengan makhluk, bukan. Bahwa Allah butuh tempat-tempat makhluk, salah. Ahlus Sunnah tidak menetapkan itu. Tapi Allah yang menetapkan bagi dirinya. Tsumma stawa 'alal arsy, bahwa Allah tinggi di atas arsy. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Maka Allah menyebutkan Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Allah yang menetapkan hal itu tanpa kita bagaimanaakan, tanpa kita melazimkan atau menyerupakan dengan makhluknya. Itulah yang datang dalam perkara ini tadi, 3 kaidah yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin. Jadi tadi Ustaz Amrullah mungkin ingin mengingatkan bahwa ini perlu tambih di sini, perlu penegasan, perlu kejelasan. Ya, tapi kita mengatakan tadi secara harfiah kalimat ini tidak ada masalah selama tidak diinginkan dengannya iktisar, pencukupan bahwa hanya zat Allah yang tinggi. Sementara dalam hakikatnya mereka menolak sifat ulu bagi Allah. Itu Asy'ariyah, mutaakhirin menolak sifat ulu bagi Allah. Ya. Wallahu a'lam. Sama dengan sifat Ar-Rahim yang kita sebutkan di awal pembahasan. Ya. Bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha penyayang dengan memberikan rahmat yang besar. Ya. Kemudian Ar-Rahim yang maha penyayang, yang memberikan rahmat untuk perkara yang detail. Dalam prakteknya Asy'ariyah mutaakhirin tidak menerima sifat rahmat bagi Allah, karena kata mereka rahmat itu kasih sayang.
Kasih sayang itu kecenderungan hati. Maka kita dapatkan dalam sebagian syarah kitab Safinah ini, dalam sebagian syarah kitab Safinah ditakwilkan kata rahim itu dan rahmah itu dengan iradatus thawab, bahwa Allah ingin memberikan pahala, bukan menyayangi. Karena kalau menyayangi berarti ada kecenderungan hati, berarti harus ada hati lagi, harus ini dan seterusnya. Inilah tadi membagaimanakan, lalu kemudian karena dikesankan penyerupaan dengan makhluk lalu ditolak. Yang parahnya ditolak sesuatu yang diawali setiap kitab dengannya Bismillahirrahmanirrahim, yang kita semua meminta sifat itu dari Allah, kasih sayangnya kepada kita, yang Nabi berulang-ulang mengatakan sayangilah yang di muka bumi akan menyayangi kalian zat yang ada di langit. Kita semua butuh rahmat Allah yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, inna lillahi mi'atu rahmah, Allah punya 100 kasih sayang. Satu bahagian dari kasih sayang Allah tempatkan di bumi, yang dengannya manusia saling menyayangi, orang menyayangi, ibu menyayangi anaknya, ayah menyayangi istrinya dan seterusnya, ya kan? Hanya satu saja. Adapun rahmat yang sempurna milik Allah dan sifat Allah, subhanallah. Itu yang kita minta, itu pun ditakwilkan oleh sebagian orang, tidak diterima. Astagfirullahaladzim. Lihat bahayanya ketergelinciran dalam perkara akidah. Jadilah manusia sekarang menjadi orang yang berhak untuk menetapkan ini layak bagi Allah, tidak layak. Ini tidak masuk akal, masuk akal. Ini sifat bagi Allah diterima, ini tidak diterima. Subhanallah. Lalu kemana para salaf yang telah menyebutkan dan mensifatkan Allah dengan apa yang disifatkan Allah bagi dirinya dan disifatkan oleh Rasul bagi Allah, kan? Semua salaf menetapkan apa yang datang dari keterangan tadi dan melewatkannya sebagaimana datangnya dan beriman dengannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut salafus saleh yang baik. Khairu khalafin li khairi salafin. Pengikut yang terbaik dari generasi yang terakhir, pengikut generasi awal yang terbaik. Allahumma amin. Saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.